Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nirma Rizkyati dengan NPM 24752059 dari kelas 4B. Di sini saya akan memvisualisasikan data dari aplikasi Fincakrep saya dan teman saya ke dalam Power BI. Oke, yang pertama kita lihat dulu datanya. Datanya sendiri ada kolom customer, ID transaksi, produk terjual, harga produk terjual, tanggal penjualan, kuantiti, total penjualan, metode pembayaran, dan kategori produk. Selain itu, di sini juga ada sheet persediaan dan juga sheet untuk produknya. Oke, kita langsung masuk ke Power BI-nya. Di sini kita bisa langsung pencet blank report. Terus kita bisa pencet get data untuk mendapatkan datanya. Di sini bisa sesuaiin ya, tergantung kita tuh nyimpen datanya tuh di mana. Karena di sini saya nyimpennya di Excel, maka kita pencet yang Excel, lalu kita pencet connect. Kita tunggu sebentar, kita cari data kita, lalu kita pencet open, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa tabel, tetapi tabel yang akan saya gunakan itu hanya tabel penjualan karena saya tuh mau lihat produk mana sih yang paling laku dan alur penjualannya tuh gimana. Kita pencet transform data, kita juga bisa pencet load. Cuma kalau misalnya load itu kan dia langsung masuk ke Power BI-nya. Sedangkan kalau transform data itu masuk ke Power Query dulu. Jadi kita tuh bisa memfilter data kita biar data kita tuh lebih bersih. Kita pencet yang transform data, kita tungguin, maka dia akan masuk ke Power Query. Nah, karena di sini ternyata data saya sudah bersih nih, karena validnya sudah 100%, errornya nggak ada, MT-nya juga udah nggak ada. Maka kita bisa simpan langsung. Kita pencet file, lalu kita pencet save. Di sini kita harus memberi nama agar nanti bisa kita cari di Power BI. Saya kasih nama Fincakrepes visualisasi. Nirma 4. Oke, kita pencet save. Kita tunggu, lalu kita pencet apply. Kita tunggu. Nanti kalau misalnya udah kesimpan, di sini bakal berubah namanya. Oke, kita tunggu. Oke. Maka di sini akan berubah namanya. Setelah sudah kita simpan, kita bisa langsung pencet yang ini. Nah, maka dia akan langsung ke Power BI. Nah, di sini baru kita bisa visualisasi data-data kita pakai chart yang ada. Pertama, kita mau pakai stack bar chart, kita pencet aja. Nah, dia itu ada di paling atas sebelah kiri. Kita sesuaiin, tambahin. Terus, buat y-axis-nya, saya pakai produk yang terjual. Sedangkan x-axis-nya saya pakai total penjualan. Terus di sini kita bisa sesuaiin gedenya. Oke. Karena dia produknya banyak, jadi kita harus sesuaiin. Biar dia kelihatan semua. Saya mau di sini biar nanti buat nama brandnya sama logonya saya mau kasih di sini saja. Oke. Nah, kalau gini kan dia udah kelihatan nih, produk yang paling banyak terjual tuh Propes coklat, sedangkan yang paling sedikit terjual tuh Propes tiramisu. Nah, selanjutnya kita tuh bisa edit. Nah, editnya itu kita pencet yang format your visual. Kita bisa edit ya axis-nya. Ya axis itu yang ini ya, yang atas. Sedangkan kalau x-axis itu yang mendatar. Kita ganti warnanya karena saya mau nanti dia itu bakal pink-pink gitu. Nah, kalau buat ganti yang produk terjual ini, kita pencet yang title.
Kita nggak usah ganti karena aku juga maunya dia produk terjual aja. Oke, terus kita bold karena dia kan kayak judulnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke x-axis. Di sini kita ganti, nggak usah ganti titelnya, kita ganti total penjualan saja. Selanjutnya kita bisa ganti warnanya, kayak tadi. Terus aku juga mau boldin dia. Tuh. Oke. Selanjutnya kita juga bisa ganti warna barsnya. Barsnya, hmm, aku mau ganti dia warna pink. Oke. X-axis. Buat di x-axis tuh aku mau value-nya aku offin. Tapi nanti aku bakal ganti dia tuh pakai data label. Terus kita onin. Nah, jadi dia tuh nanti totalnya tuh di sini. Oke, kita bisa edit ini. Kalau misal ini tuh biar nominalnya tuh bisa di dalam, di luar, di ujung gitu. Aku sebenarnya mau auto, cuma kita coba yang lain ya. Nah, ini dia jadinya di dalam. Kalau ini dia di luar terus. Bedanya outside sama auto itu nanti kalau misalnya auto dia itu udah full sampai ke sini, maka nominalnya itu masuk ke dalam. Oke. Terus di sini tuh ada background. Background buat yang ininya. Kita ganti warna putih. Hmm, Mungkin karena warna putih nggak kelihatan, kita ganti warna lain. Transparansinya kita bikin. Aku mau bikin dia kayak nggak kelihatan banget gitu. Cuma kelihatan. X yang dulu. Habis itu kita ganti biar dia ada garisnya itu bisa. Sini aku mau ganti titelnya dulu yang ini. Sum of total itu kita ganti total penjualan berdasarkan produk ya. Total penjualan berdasarkan produk. Nih, maka dia bakal berubah. Kita bisa rubah dia biar dia di tengah. Seperti yang ini. Terus kita ganti warnanya yang ini. Terus kita bold. Mungkin karena biar beda. Kayak yang tadi kita pakai yang ini aja. Oke. Habis itu kita juga bisa ganti value-nya. Nih. Nah, kalau misalnya value-nya kita offin, maka dia nggak bakal kelihatan ini produk apa gitu. Tapi kita hidupin aja. Oke. Habis itu kita coba edit-edit lagi ya. Sini kita ganti apa? Terus di sini mungkin karena udah bagus, kita bikin biar dia tuh ada garis tepinya. Kita cari border. Ini kita onin, terus kita kasih ini. Kita kasih warna. Maka dia ada garis tepinya. Ini kita kecilin dia dikit. Oke, selanjutnya kita buat line chart. Nah, line chart sendiri itu ada di baris kedua. Nah, di sini tuh sebenarnya baris-baris line chart ya. Cuma aku mau pakai yang basic aja. Ini kita gedein aja biar dia tuh kelihatan. Karena line chart itu tuh nanti jadinya tuh bakal panjang. Oke. Nah, x-axisnya tuh aku pakai tanggal penjualan.
Kalau penjualan, kita X quarter sama harinya. Selanjutnya, Y-axis-nya aku pakai total penjualan. Legend-nya kita isi dengan metode pembayaran. Nah, jadi nanti dia bakal kelihatan, kan kita ada dua metode nih, cash sama kris. Nah, dia bakal kelihatan cashnya tuh berapa, krisnya tuh berapa. Nah, buat ngeditnya sendiri, aku tuh mau salin aja editan dari bar chart. Caranya itu kita pencet format painter yang ini, yang bentuknya tuh kayak kuas, kita klik. Nah, nanti kan kursor kita tuh bakal bentuknya kayak kuas. Terus kita pencet aja yang mau kita rubah. Nah, dia bakal berubah. Mungkin aku bakal ganti beberapa ini aja. Aku mau ganti ininya jadi total penjualan berdasarkan metode pembayaran. Total penjualan berdasarkan metode pembayaran. Oke, terus aku juga mau ganti ininya. Totalnya aku mau ganti jadi periode penjualan aja deh. Periode penjualan. Sedangkan y-axis-nya aku mau ganti dia jadi hmm, total penjualannya. Kayak nanti dia bakal berubahnya jadi gini. Sebenarnya buat fontnya tuh bisa dirubah, cuma karena menurut saya yang ini udah bagus, jadi kita pakai yang ini aja. Nah, legendnya juga tuh kita bisa rubah. Titelnya kita bisa rubah dia. Metode aja. Metode. Oke. Cash, Chris, dengan kita bisa edit-edit lagi dia. Sini. Aku pengen dia di tengah aja. Sudah. Kita sesuaiin lagi gede, panjang, panjang besarnya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita ke pie chart. Nah, jadi pie chart itu ada dua bentuk. Yang pertama ada donut chart dan pie chart. Nah, sebenarnya dia tuh dua itu tuh sama aja. Bedanya kalau donat tuh yang tengahnya kosong. Nah, kita pakai pie chart aja. Kita sesuaiin bentuknya. Kita tengahin dulu. Aku pengen dia tuh nanti di atas. Hmm. Dia di sini aja deh. Dia di sini aja. Legendnya kita isi metode pembayaran. Sedangkan kalau buat value-nya aku mau pakai total penjualan. Nah, dia bakal ketahuan kan berapa sih persenannya. Nih, metode pembayaran buat yang biru tua itu kris, sedangkan biru muda itu cash. Nah, jadi semakin besar potongannya itu berarti semakin besar dia mendapatkan penjualan. Berarti di sini kan kris tuh paling banyak. Oke. Di sini kalau buat temanya aku juga bakalan copy dari bar chart. Seperti yang tadi aja. Udah. Oke, kita sesuaiin. Terus kita bisa edit-edit di sini. Nah, aku mau dia gini aja biar enak. Di sini kita bisa edit ya. Tergantung. Kita tinggal sesuaiin aja. Terus kita
ganti label kategorinya. Kita cari aja. Info, label konteks. Kita pencet yang ini. Nah, jadi nanti dia bakal ketemu cashnya tuh dia nyumbangnya berapa persen dari 100% penjualan. Nah, terus di sini dia bakal keluar juga cashnya tuh berapa persen. Oke, di sini aku bakal ganti yang ini. Kita ganti titelnya tuh jadi total penjualan, persentase penjualan berdasarkan penjualan berdasarkan metode pembayar. Oke. Di sini aku mau kecilin dia. Untuk pencet ini, untuk pencet titelnya. Aku bakal ngecilin dia. Nah, ini segini aja. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, visualisasi selanjutnya. Oke, selanjutnya tuh kita pakai yang stacked column chart. Nah, ini tuh kita pakai yang ini. Kita taruh sini dulu biar gede, baru nanti kita pasin. Taruh dulu. Buat x-axisnya tuh kita pakai tanggal penjualan. Tanggal penjualan. Kita hapus quarter sama hari. Sedangkan y-axisnya tuh kita pakai total penjualan. Buat legendnya itu kita pakai eh, kategori nih. Karena kategori produk kita tuh ada tiga, yaitu krepas, roti bakar, sama singkong, maka dia nanti bakal ada tiga warna, warna oranye, warna biru, sama warna biru muda. Setelah itu, di sini saya juga mau copy aja. Kita copy. Nah, udah. Mungkin di sini kita edit buat kayak judul-judulnya gitu ya. Titelnya kita ganti periode juga, periode penjualan. Biar sama kayak yang atas. Oke. Selanjutnya ya aksesnya juga kita ganti titelnya yaitu total penjualan. Terus kita total labels itu kita onin biar kita tahu total penjualannya itu berapa nih. Selanjutnya kita juga edit buat legendnya. Oke, legend kita ganti titelnya itu kategori aja ya, biar dia terlalu panjang. Oke, sudah kita pindah dia ke bawah sini. Oke, selanjutnya kita mau masukin buat slicer. Oke, selanjutnya kita masukin slicer. Dia itu ada di barisan ke 5 yang paling depan sendiri. Tapi mungkin kalau beda device itu dia bakal beda juga. Nah, fields-nya kita isi dengan tanggal penjualan. Oke. Nah, jadi kalau yang ini tuh nanti dia bakalan kelihatan. Kita tuh bisa rubah ininya. Nih, tuh. Tuh. Sebenarnya buat yang ini tuh ada beberapa opsi. Cuma biar enak tuh kita pakai gituin aja. Cuma kalau ini aku bakal liatin beberapa. Ada before, jadi sebelum, sudah, dan ada juga drop down. Cuma kalau misalnya drop down, kan mungkin kita tuh PR banget ya kalau mau cariin satu-satu tuh.
Jadi kita pakai aja yang between. Oke, kita salin. Terus aku mau edit beberapa titelnya. Kita ganti. Udah tanggal penjualan kita ganti warna. Selanjutnya kita masukkan slicer yang kedua. Bedanya kalau yang ini kan berdasarkan tanggal penjualan. Nah, kalau slicer yang kedua tuh kita mau lihat berdasarkan kategori produk yang terjual. Oke, kita pencet sembarang dulu, kita pencet slicer lagi, kita sesuaiin. Nah, fields-nya ini kita isi kategori produk. Nah, ini kita ada 3 tuh. Nah, buat ininya sendiri bisa diganti drop down ataupun yang lainnya ya. Cuma kan di sini kategori produkku cuma ada 3. Jadi aku ya udahlah pakai yang ini aja. Nah, kita salin yang ini. Nah, aku gedein karena dia tuh jadinya kecil banget ya. Terus kita ke slicer settings. Nah, kita tuh di sini bisa ganti mau list atau drop down. Tuh apa? Dia bisa kayak pencet-pencet gitu. Pakai yang list aja. Sudah. Mungkin karena produk kita tuh dikit, aku pengen pakai yang dia tombol aja. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukin buat gambar sama buat logonya. Nah, kalau buat kita masukin buat nama UMKM sama logonya. Kalau buat nama sendiri tuh kita tinggal pencet home, terus kita pencet text box. Nah, dia bakal keluar ini. Nah, kita masukin aja visualisasi visualisasi Pinterest. Kita blur dulu biar dia bisa dirubah. Kurang gede. Hmm. Kita di sini bisa ganti warnanya, bisa ganti fontnya. Selanjutnya kita mau kasih logo di sini. Nah, kalau logo sendiri itu kita pencet insert, terus kita pencet image. Nih. Terus kita pencet style. Nah, di sini kita pencet image, terus kita pencet browse. Nah, kita cari punya kita. Kita pencet open. Nah, maka dia akan kok. Oke, mungkin setelah ini saya edit dulu. Oke, sudah saya sesuaikan biar lebih enak dilihat dan biar lebih sesuai sama tulisan-tulisannya dan warnanya. Oke, yang pertama tuh ada bar chart. Nah, jadi bar chart sendiri ini tuh buat ngelihat proporsi total penjualan per produknya. Nah, jadi di dashboard ini tuh digunain buat membandingkan total penjualan dari setiap produk di Vincakrepes. Nah, jadi semakin panjang batangnya, berarti semakin besar juga total penjualan produk tersebut. Nah, dengan visualisasi ini kita tuh bisa ngelihat langsung produk mana sih yang paling laris sama produk mana sih yang penjualannya tuh paling rendah. Nah,
Seperti ini, nah krepes coklat kan penjualannya paling laris. Sedangkan krepes tiramisu sendiri penjualannya tuh bisa dikatakan lebih rendah. Nah, selanjutnya tuh kita punya line chart. Nah, jadi line chart ini tuh digunain buat lihat visual perkembangan data dari waktu ke waktu di dashboard buat Vincaklepa sendiri ini tuh Lancet itu nampilin total penjualan berdasarkan tahun yang dibedakan berdasarkan metode pembayarannya. Nah, metode pembayarannya sendiri ada cash sama kris. Jadi nanti kita bisa lihat per tahunnya tuh cashnya tuh berapa dan krisnya tuh berapa. Nah, kita tuh bisa ngelihat apakah dia tuh ngalamin penurunan atau ngalamin kenaikan setiap tahunnya. Nah, selanjutnya kita punya pie chart. Nah, pie chart itu digunain buat melihat persentase atau perbandingan setiap kategori. Nah, buat ngelihat dari persentase dari keseluruhan data. Nah, jadi di dashboard ini tuh pie chart-nya itu digunain buat nunjukin persentase total penjualan berdasarkan metode pembayarannya. Nah, jadi semakin besar potongannya nih, kayak gini kan krisnya lebih gede tuh. Berarti dia tuh semakin besar juga kontribusinya kepada total penjualan. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu kan, kita jadi tahu metode pembayaran mana yang paling banyak digunakan sama pelanggan. Selanjutnya kita punya stack column chart. Nah, ini tuh digunain buat lihat total penjualan sama ngelihat langsung komposisi kategorinya itu. Nah, di sini kan ada buat biru muda tuh ada singkong, oranye tuh ada roti bakar, sedangkan yang biru tua ini buat krepes. Nah, jadi kan ini kelihatan kan buat tahun 2025 itu yang paling banyak tuh krepes. Di tahun 2026 juga masih mendominasinya tuh krepes. Nah, selanjutnya kita tuh ada depth slicer. Nah, ini tuh buat ngelihat eh, beberapa buat ngefilter berdasarkan tanggalnya. Jadi itu kita tuh bisa ngelihat rentang tanggal tertentu gitu loh. Nah, kalau the slicer ini tuh sebenarnya bisa kita pakai drop down ataupun kita bisa klik satu-satu. Cuma kita pakai yang between biar tuh dia enak di rentang waktunya gitu. Nah, selanjutnya tuh kita ada dead slicer buat produk, buat kategori produk. Nah, ini tuh kita biar kita bisa ngelihat kalau misalnya kertas tuh berapa, krisnya berapa, cashnya berapa, total penjualannya berapa, roti bakar tuh berapa, terus kita juga bisa lihat singkong. Oke. Nah, di sini tuh kita ada text box. Text box ini tuh kita gunain buat ngasih nama dashboardnya kita. Nah, jadi karena ini buat Vincak Krepes, makanya namanya tuh visualisasi Vincak Krepes. Nah, sedangkan di sini tuh kita tuh ada image buat kita ngasih logonya. Nah, logo sendiri itu kita ngasihnya lewat insert, terus kita pencet image. Nah, itu. Oke. Nah, kalau udah dibikin kayak gini kan kita jadi enak kan buat tahu mana sih produk kita yang paling laku, mana sih produk kita yang harus kita lebih dorong lagi biar dia lebih laku lagi. Nah, kita juga bisa tahu proporsi pembayarannya tuh kebanyakan pakai apa. Jadi kita bisa nyiapin nih, misalnya pembayarannya tuh lebih banyak pakai cash. Berarti kita harus nyiapin uang-uang kecil untuk kembaliannya. Sedangkan kalau misalnya kita kebanyakan pakai kris seperti sekarang ini, berarti kan sebisa mungkin tuh Vincaklepas mungkin bisa nyediain buat WiFi karena kebanyakan Gen Z sekarang kan mereka tuh nggak punya paket data. Nah, kalau udah kayak gini kan kita bisa lebih enak lihat visualisasi datanya. Nih, di sini bisa kelihatan kalau roti bakar tuh peminatnya tuh sedang, sedangkan kalau singkong juga 11-12 kayak roti bakar, sedangkan di sini paling laku tuh krepes. Mungkin kalau kayak gitu kita bisa lebih banyakin produknya biar orang-orang tuh lebih tahu roti bakar kita tuh apa aja rasanya, singkong kita tuh ada apa aja. Nah, kalau kayak gini kan kita juga bisa tahu sebenarnya di tanggal segini tuh kita dapat penjualan berapa, penjualan kita tuh nanti di besoknya tuh naik atau turun. Nah, kalau ini sendiri tuh biar kita tuh lebih enak lihat per produknya, per kategorinya. Nah, karena kan per kategori kita tuh di dalamnya kan ada produk-produk lainnya lebih banyak lagi. Nah, mungkin karena di sini tuh kertas banyak produknya, makanya dia penjualannya lebih banyak. Nah, sedangkan ini roti bakar kan cuma ada beberapa. Jadi dia penjualannya nggak sebanyak kertas.
dan singkong juga serba 12 kayak roti bakar. Nah, mungkin karena ada ini kan kita jadi bisa tahu tuh kenapa sih roti bakar sama singkong kita tuh peminatnya tuh dikit. Nah, karena itu mungkin kita bisa nambahin jenis produknya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin demikian presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.